Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Fariza Walet. Tentunya di channel yang membahas seputar budidaya walet dan trik-trik budidaya walet paling sederhana. Dan tak lupa saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe untuk mendukung channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian juga ikut berpartisipasi untuk meramaikan channel ini agar lebih berkembang lagi, dan tentunya membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru di channel ini. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber channel Fariza Walet, dimana pertanyaan itu adalah bagaimana cara men-setting suara walet agar disukai oleh burung-burung walet. Dan ini pertanyaan yang sangat bagus, dan mungkin saya menjawabnya juga berdasarkan dengan pengalaman yang saya miliki teman-teman. Karena pengalaman saya juga terbatas, saya hanya petani walet bukan konsultan. Sebelum kita membahas ke pembahasannya lebih lanjut, ada baiknya kita simak yang satu ini. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, ini adalah rumah walet saya, dimana rumah walet ini adalah rumah walet pertama saya dan sudah berusia kurang lebih 6 tahun sejak on perdana, dan alhamdulillah hasilnya sudah lumayan teman-teman. Untuk settingan suaranya ini tentunya berbeda dengan rumah walet milik orang tua saya, yaitu di RPW Mini. Itu sangat berbeda teman-teman. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, seperti apa sih settingan suara walet yang disukai oleh burung walet agar burung walet cepat menginap di rumah walet saya. Teman-teman, seperti ini settingan suara yang saya gunakan. Ini adalah ampli walet rakitan saya sendiri, dan ampli ini sudah cukup lama teman-teman saya gunakan, yaitu seumur rumah walet ini, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada masalah. Dan untuk suara panggilnya saya kasih di seperempatnya teman-teman ya. Ini sekitar jam 9, ini untuk suara tariknya juga di jam 9, suara inapnya sekitar di jam 10, ini juga suara inapnya di sekitar jam 10 teman-teman. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman besar kecilnya rumah walet dan file suara yang kita download atau kita punya teman-teman ya. Jadi setiap suara-suara walet beda judul atau beda namanya, itu tentunya filenya tidak sama teman-teman. Yang jelas settingan ini tidak bisa untuk kalian tiru teman-teman, karena rumah walet saya ini memiliki ukuran 4x12 meter 3 lantai, dan berbeda lagi dengan rumah walet mini milik orang tua saya teman-teman, yang hanya berukuran 4x6 meter. Tentunya jika kita menggunakan sebuah ampli, settingannya tentunya lebih rendah dari ini teman-teman, lebih rendah yang saya gunakan di rumah walet saya. Dan jika kalian menggunakan ampli Piro atau ampli merek apapun, tentunya juga berbeda teman-teman settingan suara itu. Jadi settingan suara yang paling disukai oleh burung walet itu yang seperti apa mas? Kalau versi saya yang jelas begini teman-teman ya. Versi saya itu ya, karena saya hanya petani walet yang pengalaman juga terbatas, jadi kalian juga tidak wajib meniru atau mencontoh apa yang saya lakukan teman-teman ya. Dan jika kalian mau seperti apa yang saya setting ini teman-teman, tentunya harus disesuaikan teman-teman ya, dengan ukuran rumah walet, dengan file suara yang kita download. Yang jelas berbeda Twitter pun
berbeda karakter, berbeda suara teman-teman ya. Jadi suara yang pas atau yang cocok untuk settingan di rumah Walid itu seperti ini teman-teman. Contohnya untuk suara panggil. Suara panggil itu ya jelas jangan terlalu bising, jangan terlalu keras teman-teman ya. Yang sedang-sedang atau yang sayup-sayup, yang penting ada suaranya. Itu biasanya burung responnya bagus dan akses keluar masuknya itu lebih cepat teman-teman. Karena saya sudah mencoba teman-teman ya. Saya belajar dengan berdasarkan pengalaman. Jadi tentunya jika kita men-setting suara panggil itu terlalu keras, maka burung banyak datang tapi hanya menghampiri bibir LMB-nya saja teman-teman, dan mungkin mau masuk itu takut karena saking kerasnya suara. Jadi mungkin burung walet itu menganggapnya tidak ada koloni di dalam teman-teman ya. Jadi untuk suara panggil yang pas itu yang jelas yang disukai oleh burung walet itu tidak terlalu keras dan berpatokannya itu di telinga kita teman-teman. Suara itu seperti apa agar tidak pecah, enak didengar di telinga kita, tidak harus berpatokan di volume jam berapa teman-teman. Kalau kalian berpatokan dengan konsultan yang ada di YouTube itu tentunya bingung teman-teman. Karena setiap konsultan, setiap petani walet yang ada konten di YouTube itu tentunya tidak sama untuk cara settingnya teman-teman. Jadi jika kalian mengikuti cara saya, ini tidak harus teman-teman ya. Jika ada yang mau mengikuti cara saya, jadi disesuaikan teman-teman. Untuk suara panggilnya itu yang jelas tidak perlu keras teman-teman. Yang penting enak didengar. Kita sambil memantau burung, pergerakan burung bagaimana. Kalau tidak percaya silahkan kalian buktikan sendiri teman-teman. Kalian men-setting keras, mungkin burung banyak yang datang, namun mau masuk pun tidak berani teman-teman. Dan untuk suara tariknya juga disesuaikan teman-teman. Untuk suara tarik itu tidak bisa juga berpatongan dengan jam berapa. Kita harus menyesuaikan. Tentunya kita harus sesuaikan kalau bisa teman-teman ya. Ini kalau bisa untuk suara panggil dan suara tarik itu jangan disamakan teman-teman. Apakah sama? Tidak bisa mas. Ya bisa-bisa saja, kalau sama itu juga bisa. Tapi kita juga bisa berkreasi teman-teman ya, karena budidaya walet itu sampai saat ini belum ada yang mutlak. Jadi untuk suara panggil yang panggil luar dengan suara tarik di lubang terjunnya atau di voidnya itu kalau bisa dibedakan teman-teman. Dan untuk ukuran settingan suaranya itu tergantung selera kita teman-teman. Jadi kalau bisa itu jangan terlalu keras seperti yang di suara panggil itu teman-teman ya. Besaran mana mas suara tarik dengan suara panggil mas? Ya tentunya kalau versi saya itu lebih besar suara panggilnya teman-teman. Karena suara panggil kalau digabung dengan suara tarik tentunya yang dalam itu akan bising. Karena di dalam ruangan tahu sendiri kan, suara di dalam ruangan itu suara kecil pun sudah terdengar keras teman-teman. Jadi disesuaikan teman-teman ya, jangan terlalu bising, enak didengar di telinga kita gitu. Dan untuk suara inapnya ini teman-teman, untuk suara inap ini juga kita harus menyesuaikan. Di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu tentunya suara inap itu kalau bisa dibedakan teman-teman. Apakah sama? Tidak bisa mas. Tentu bisa, yang jelas kita harus berkreasi teman-teman ya. Saya ini rumah walet sebesar ukuran 4x12 3 lantai hanya menggunakan satu memori teman-teman, satu modul MP3 stereo. Dan ini cara membaginya ya kita harus sesuaikan teman-teman ya. Kita harus sesuaikan untuk volumenya, settingan volume yang paling disukai oleh burung walet itu tentunya untuk suara inap itu jangan terlalu kencang teman-teman. Yang jelas yang penting di dalam ruangan itu tidak bising.
Dan untuk suara tariknya di bagian ruangan tentunya harus ada teman-teman ya. Kalau untuk rumah awet baru itu harus ada teman-teman. Dan bisa diikutkan dengan suara panggilnya ini untuk suara tarik di bagian ruangan inapnya teman-teman ya. Dan itu juga harus disesuaikan. Tentunya nanti jika malam hari settingan suara ini kan akan mati di sekitar jam 7.30 atau 7.15 karena dipasang timer teman-teman ya. Jadi untuk suara panggil yang di lantai 1, lantai 2, untuk suara tariknya maksud saya, mohon maaf, untuk suara tariknya itu jangan dipasang di papan sirip teman-teman ya. Kita harus agak turunkan 1 meter kira-kira itulah. Nah, semoga bisa diterima dengan jelas dan mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.